Halo Sobat Seva, welcome back di Save with Seva. Kali ini kita mau bahas bisnis yang kelihatannya sederhana, tapi sustain banget nih, dari dulu sampai sekarang. Yes, kita akan bahas tentang laundry kiloan. Kira-kira masih cuan nggak ya di tahun 2025 sampai 2026 nih, kalau Sobat Seva mau buka bisnis laundry kiloan? Kita bahas yuk, stay tune terus di Save with Seva. Oke, pertama kita akan bahas tentang market dan trennya dulu. Pertama, kategori home dan laundry care di Indonesia itu nilainya diproyeksikan lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. Dan dari total itu, industri laundry yang skalanya UMKM ya, laundry kiloan, itu diperkirakan ada di sekitar di 10 triliun rupiah. Dan terus tumbuh setiap tahunnya. Kenapa gede banget ya? Nah, karena pola hidup urban itu makin sibuk sob. Makin banyak orang yang tinggal di apartemen atau kos, plus tren double income household bikin waktu buat nyuci itu kayak makin sempit. So, dijamin deh, industri ini tuh trennya naik terus. Oke, next kita akan bahas siapa aja target market terbesarnya untuk bisnis laundry kiloan. Nah, itu sebenarnya udah bisa kelihatan jelas banget ya sob. Siapa aja marketnya, itu bisa kita bagi nih. Yang pertama mahasiswa dan juga pekerja urban ya, kaum urban nih. Biasanya nyucinya tuh seminggu sekali. Nah yang kedua itu keluarga tanpa asisten rumah tangga. Itu ordernya biasanya lebih besar nih. Bisa seminggu 2 kali atau 3 kali. Yang ketiga ada penghuni residence apartemen dan juga kos-kosan. Nah itu karena mereka nggak punya ruang untuk nyuci sendiri. So, biasanya mereka mengandalkan laundry kiloan untuk solusi baju-baju kotornya. Nah, frekuensi rata-rata pelanggan itu biasanya 1 kali per minggu. Berat pakaiannya mungkin 3-8 kilo ya sekali nyuci. Dan faktor yang menentukan mereka pindah atau tetap di satu outlet laundry kiloan, itu ada 3 biasanya. Pertama ada harga, kecepatan, dan juga kualitas wewangiannya ya, atau finishingnya masih lecek atau enggak gitu kan, wanginya enak apa enggak, ada yang hilang atau enggak. Nah pokoknya kayak gitu-gitu tuh biasanya mereka punya pertimbangan nih, apakah mereka harus ganti vendor laundrynya atau stay di satu outlet. Jadi kalau lu mau nyemplung nih ke bisnis ini, kualitas hasil cucian itu harus bener-bener diperhatikan ya, karena itu menjadi penentu repeat order pelanggan-pelanggan lo. Oke. Kita masuk ke harga pasarnya. Berapa sih harga pasar laundry kiloan di Indonesia? Nah ini sebenarnya range-nya tuh lumayan luas ya. Ada yang mulai 6.500 atau 7.000 ya, sampai dengan 25.000 per kilogramnya. Nah ini tergantung area, layanan ekspres, atau kira-kira ada delivery servisnya atau enggak. Gitu ya. Pokoknya layanan dan juga kualitas itu menentukan harganya juga nih. Start from 7.000 sampai dengan 25.000. Nah, masuk ke bagian yang lumayan ditunggu-tunggu nih. Berapa sih modal yang diperlukan untuk bisnis laundry kiloan? Nah, mungkin supaya enak kita bagi menjadi 3 kategori nih. Yang pertama skala rumahan, yang kedua outlet kecil, dan yang ketiga udah level yang franchise ya, atau skala menengah. Untuk skala rumahan, itu modalnya start from 12 sampai dengan 20 juta rupiah. Itu udah include 1 mesin cuci plus dryer kecil, terus ada setrika dan juga meja setrika, ada timbangan, keranjang, bahan baku 1 bulan, dan perintilan-perintilan lain ya. Cocok buat mulai usaha yang nggak mau sewa-sewa ruko atau toko dulu gitu. Cukup di rumah aja, 12-20 juta. Nah yang kedua ada outlet kecil. Nah ini sebenarnya yang paling banyak dipilih nih ya, yang mid level ini ya. Itu modalnya di 35 sampai dengan 60 juta. Itu biasanya kita bisa dapat 2 mesin cuci yang komersil ya, yang emang untuk kerja, yang kemudian ada 1 dryer kapasitas besar, terus mungkin udah termasuk sama renovasi ringan gitu ya, ngecat supaya segar, ada signage gitu ya, terus meja kasir, terus bahan baku dan biaya promosi, serta itu modal jalan ya, mungkin di 1 bulanan lah. Gitu. Nah yang ketiga ini udah yang semi franchise atau skala menengah ke atas. Ini modalnya lumayan, itu sekitar 80-an juta mungkin ya start from-nya ya, bahkan bisa sampai ratusan juta.
Ada yang bilang bahwa bisa sampai 400 juta rupiah gitu. Nah itu yang didapat juga lumayan banyak ya. Dari mulai mesin yang kapasitasnya besar ya, 10-20 kilo gitu ya sekali nyuci. Terus mungkin ada 2-4 unit washer dan dryer. Terus ada branding dan juga training untuk pegawai. Karena biasanya yang udah level ini yang handle bukan ownernya tapi dia hire profesional lah ya untuk running bisnisnya. Dan yang terakhir itu udah include sama sistem manajemen dan juga operasional penuh. Jadi kira-kira lo prefer yang mana nih? Yang pertama, yang skala rumahan, outlet kecil atau semi franchise? Oke, nggak asal rasanya kalau misalkan kita udah bahas modal tapi kita nggak bahas potensial cuannya nih. Tapi disclaimer ini cuman hitung-hitungan kasar ya. Mungkin nanti Sobat Seva bisa tanya ke praktisi laundrynya langsung gitu ya, atau ke teman-teman yang udah pernah jalanin bisnis laundrynya. Tapi untuk gambaran kasarnya aja nih, misalnya kita ambil yang skala menengah ya, outlet kecil dengan rata-rata harga 12.000 per kilogram nih gitu. Nah itu mungkin target realistisnya di 1.000 kilogram per bulan atau 250 kilo per minggunya gitu ya. Alias kalau misalkan kita hitung 50 pelanggan dikali 5 kilo dikali 4 minggu. Nah, jadi ini mungkin jalannya udah beberapa bulan ya, sampai akhirnya dia bisa dapat 50 pelanggan. Oke, pendapatan 1.000 kilo dikali 12.000, tuh let's say 12 juta gitu ya. Terus biaya operasional rata-ratanya mungkin sewa, terus listrik, plus air itu di 2-3 juta. Terus gaji pegawai mungkin kita hire 1-2 orang itu di 2-4 juta. Dan bahan dan operasional itu di 1-1,5 juta per bulannya. Nah jadi total biaya yang dikeluarkan itu sekitar 5-8 juta nih untuk running bisnisnya per bulan. So laba bersihnya itu bisa di angka 4-7 juta per bulan. Ini konservatif ya, sangat-sangat debatable, sangat-sangat banyak faktor yang menentukan gitu. Kalau lokasinya rame itu bisa tembus 2.000 kg per bulan dan seterusnya. So marginnya bisa langsung naik 2-3 kali lipat. Nah, supaya bisnis laundry lo itu nggak cuma hidup tapi berkembang, mungkin lo bisa fokus ke 4 hal ini. Yang pertama, lokasinya itu deket kos atau apartemen ya. Biasanya deket-deket kampus gitu, banyak kos-kosan itu biasanya volumenya tuh gede gitu, volume untuk ordernya. Yang kedua, mungkin bisa pertimbangin pick up and delivery gitu ya, karena biasanya orang yang menggunakan jasa laundry itu nggak punya waktu buat nyuci baju. So, mungkin delivery service itu sangat-sangat membantu dan menjadi konsiderasi untuk para pelanggan gitu ya. Terus mungkin bisa dibikin tiering nih untuk pricingnya dari mulai regular, express, dan juga premium gitu ya. Nah itu bisa dibikin kategori-kategorinya tuh. Dan yang keempat, quality controlnya harus benar-benar diperhatikan. Kayak tag pakaian, terus wanginya juga harus stabil ya, nggak kadang-kadang wangi, kadang-kadang agak bau gitu. Nah itu harus diperhatikan. Sama finishingnya juga harus rapi. Dan yang paling penting adalah kepercayaan pelanggan. Jangan sampai ada baju yang nyelip, yang ketuker lah, yang hilang dan lain sebagainya. Nah itu harus benar-benar diperhatiin. So laundry itu mainnya emang di trust ya. Kalau pelanggan udah nyaman sama kualitas lo, nah mereka bakal balik lagi tuh setiap minggunya untuk drop laundryannya mereka. Gimana? Udah mulai tertarik belum nih buka bisnis laundry kiloan? Nah kalau lo udah mulai tertarik buka bisnis laundry kiloan tapi terkendala di modal, aduh belum cukup uangnya, aduh modalnya dari mana ya? Tenang aja, lo bisa pakai fasilitas Dana Seva. Nah pakai BPKB mobil lo untuk dapetin modal usaha yang bisa digunakan buat usaha macem-macem. Salah satunya adalah laundry kiloan. Cocok buat modal beli mesin, buat setup outlet, atau nambah kapasitas nih kalau bisnis lo mulai rame. So, kalau misalkan mau buka bisnis laundry kiloan, bingung modal dari mana? Ingat aja, fasilitas Dana Seva. Oke Sobat Seva, sekian dulu Save with Seva kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube-nya Seva by Astra. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi. I'll see you guys in the next video. Bye. Seva, member of Astra.